mengenai tentang usaha Bapak. Iya. Pertanyaannya itu kenapa Bapak itu memilih tempe sebagai usaha? Soalnya itu usaha keluarga itu, ya usaha tempe itu dari bapak saya. Tapi dulu di Jakarta nggak sini. Oh, berarti yang sini kayak cabang itu? Enggak, tapi saya di Jakarta itu kolek, nah itu kan pindah ke Jogja. Memang dari kecil udah terbiasa lihat orang bikin tempe. Cara menjalankan operasionalnya Pak, manajerialnya? Ya manajernya itu alami juga. Kayak apa? Misal modalnya apa? Dan satunya tidak ada yang nanganin, nggak ada manajer secara khusus, nggak ada. Pokoknya seperti penjual biasa itu. Terus itu Pak, bagaimana cara Bapak tuh membagi tugas setiap karyawannya itu? Ini kan setiap karyawan ada masing-masing tugasnya. Bagian A itu misi kedelai atau So mereka buat tugas sendiri. oh, berarti mereka sendiri yang tugas bapaknya. Pokoknya setelah misalnya satu udah selesai giling, yang satu nyaring gitu. Saya nanya mereka, nggak ngasih yang si A, si ini, si B ini ya. Pokoknya mereka ngatur sendiri lah. Langsung maju orang. Bagaimana cara Bapak tuh memasarkan hasil usahanya? Memasarkannya Pak? Usah ke pasar. Di pasar? Dijual di pasar atau dititipin di warung? Enggak, saya jual di pasar. Bapak sendiri aja atau? Saya sendiri, sama yang ini yang kadang nganterin yang warung-warung yang jalan-jalan gitu. Tapi nggak disintikap sih, langsung ke warung. Lebih dari 10 lah yang diambil sore sama pagi itu sekitar ada 15-an. Itu nggak. Sehari produksi itu bisa berapa? Sehari itu kalau pasar kilogramnya bisa 200 kilo. Kalau sepi ya paling 185. 185. Bapak mau tanya keuntungan usaha Bapak? Ya nggak pasti ya, kadang kebutuhan pasarnya. kalau harga kecil juga tergantung keadaan di pasar. Kalau pas kami bisa sekian, kalau pas sepi ya kurang gitu. Itu nggak pasti. Nggak pasti. Apalagi kalau ada utang juga orang mudah. Oh nih. Ada yang utang. Di pasar juga gitu, nggak tahu. Kalau nitipin gitu langsung bayar langsung gitu atau nanti kalau udah ada dijual? Kalau saya nggak sistem nitip, Mbak. Kalau saya antar langsung cash. Kalau yang sistem nitip itu berarti mereka titip barang, dan kalau laku yang dibayar nggak laku ditukar. Kita nggak pakai sistem kayak gitu, saya langsung nganterin. Nanti kayak tiap warung ngambil data gitu nanti Langsung bayar, mereka langsung bayar. Tapi saya senang pelangganannya bukan sayur, bukan warung-warung sayur yang jual tempe, tahu dan sebagainya. Kalau saya warungnya warung rumah makan sama tukang gorengan gitu. Rumah makan ya kan, jamuran itu juga membantu saya. Jamuran itu selama ya. kita boleh lihat proses pembuatannya.
tempe direbus setengah matang ya. Terus diangkat direndam 1 malam ya. Terus besoknya digiling, dicakam kedua, terus kulitnya harinya dibuang oleh bersih. Habis itu dicuci sampai bersih, terus direbus lagi sampai matang, sampai tanak. Lalu direbus, diangkat dan dingin, dikipasi biar adem. Terus dikasih lagi. Setelah dikasih lagi, terus dikemas di plastik dan terus habis ini. 1 hari jadi 2 hari. Ini pengemasan kemarin. Yang ini kan belinya baru lagi. Kalau sehari itu Pak bisa memproduksi berapa? Kalau proses kan ada 3 macam. Ada 10.000, ini ada 7.000, yang hijaunya ada 5.000. Bedanya apa Pak yang harga 7.000 sendiri? Beratnya. Beratnya Iya, kalau yang 5.000 kan lebih kecil gitu. kecil, tidak 80 gram. Kalau ini 520 gram. Kalau ini sekitar 80 gram. Selamat sore Kak, kami dari Fakultas Ekonomi UST. Ya, ini dengan saya Nabila dan ini kedua teman saya, ini Dia dan ini Septi. Jadi pada sore hari ini kami bermaksud ingin sedikit tanya-tanya tentang usaha es coklat impian. Ya. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Nama saya Caesar Agam, dipanggil Agam. Ya, Mas Agam di sini sebagai apa? Kalau di sini saya sebagai crew biasa, cuma dalam Persib itu ada leadernya dan di sini saya jadi leadernya hari ini. Oke. Mas boleh tahu nama usahanya itu apa ya? Untuk nama usahanya es coklat. Es coklat. Tahunnya didirikan. Ya, jadi udah Tahun didirikan. Ya. Tahun didirikannya baru tahun lalu mungkin ya. Tahun berarti 2022 ya. Bulan Februari tanggal 3, tanggal 2 tanggal 3 kok. Iya. Latar belakang. Iya, latar belakangnya Karena apa ya? awalnya karena apa? Kalau setahu saya dari pihak ownernya mungkin bikin usaha ini karena pas itu lagi main di Surabaya. Lagi main di Surabaya, terus jadi awalnya gini deh, owner saya itu dia buka usaha beberapa kali tapi tutup. Akhirnya dia main ke Surabaya, terus itu dia nemuin mungkin sebuah inovasi baru gitu, jadi brand es coklat. Karena kan udah banyak yang jual kopi, jual susu, dan yang mungkin baru asing kan pas itu es coklat. Jarang ya Mas? Iya, jarang es coklat. Dan gimana kita pas itu owner kita mungkin gimana kalau kita jual es coklat tapi diseriusin gitu, jadi nggak cuma kayak stand doang gitu. Tapi benar-benar kita bikin kayak kafe gitu. Terus usaha ini tuh didirikan di Yogyakarta saja atau di Kalau awalnya di Jakarta, jadi cabang yang pertama itu ada di Lempuyangan, terus ke sini ke alun-alun gitu, baru habis itu menyebar luas. Tapi sistemnya franchise sama kemitra. Jadi ada yang di mana? Di Bintaro ada. Total pokoknya di luar Jogja itu ada 40-an cabang. kalau produknya dari es coklat impian itu ada apa aja ya Mas? Kayak menunya itu apa aja ya? Kalau di sini yang paling diunggulkan ya es coklatnya apa sih ya?
Kalau tambahannya ada es krim, sebagai es krim ya, itu inovasi baru juga. Mungkin yang lainnya pada bosan coklat kan bisa belinya es krim. Sama ada cemilan-cemilan gitu kayak kentang goreng, somai goreng sama pisang coklat. Itu kan buat menu pendamping aja sih. Nah kan kalau makan coklat doang sama roti kadang orang bosan kan. Jadi pengen nyemil yang lainnya. Banyak pilih. Pemasaran produk itu Pemasarannya. Ya sistemnya gimana? Masalahnya kita ada manajemennya ya. Jadi di manajemen itu ada dibagi-bagi, ada bagian marketing, ada namanya lokatif itu bagian yang kayak kreatornya lah, operasional dan lain-lain gitu. Kalau dari sisi pemasarannya mungkin ngapnya di media sosial ya, di media sosial. Jadi di TikTok, dari Instagram, segala macam. Saya juga pernah tahu ini dari TikTok sih. Iya, karena dulu kan bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu kan viral-viralnya ya. Iya. Ya. Saya juga beberapa kali kesini sih. Jadi yang membuat saya kerja di sini sih, karena viral ya. oh, terus di mana saja produk ini dipasarkan kayak di tempat lain mungkin dipasarkannya Masalahnya di iya di tempat- mana saja di sosmed aja juga, di sosmed. Jadi kita lebih aktifnya di sosmed. Ya di TikTok, Instagram. Jadi nggak ada kayak di Shopee Food atau GrabFood. Oh Iya, kalau ada di ya. GrabFood ada, cuma ya belum banter lah, belum kenceng. kalau jumlah karyawan yang ada di sini itu berapa? Kalau total yang di sini aja apa di mana? jadi sini sih Sini banyak aja. keseluruhan Yang di sini totalnya kita ada 13 orang. 14 itu sama store manager. Terus kalau di total seluruhnya ya, dari untuk yang di Jogja aja nih, Iya. yang di Jogja aja itu kita total berarti 60-70 itu udah sama tim dari manajemen juga. Karena kita kan bukan coklat aja gitu, jadi ada produksi dari rotinya juga kita produksi sendiri, coklatnya kita produksi sendiri, jadi ada karyawannya sendiri di pabrik. oh berarti semuanya diproduksi Iya, diproduksi. terus cabangnya di mana aja mas kalau kita yang di Jogja Jogja Iya. ada di pertama kan Lembu ya, Lembu terus Alkit, terus Jalan Kaliurang, tau nggak? kalau yang karyawan aku Nah, jauh soalnya. Yang ini tahu apa ya? Di KM 15 dekat UI. Terus sama yang di Prambanan. Prambanan. Iya, Oh, yang kita lewat itu biasa. ya ada 4. Tapi nggak bisa nambah juga sih. terus gimana sih cara menjalankan manajemen keuangannya Balik lagi ya, berarti kalau masalah kayak manajemen pemasaran gitu-gitu ada timnya sendiri. Jadi di manajemen itu ada bagian finance. Jadi finance itu maksudnya berbagai keuangan dari kasir segala macam. Jadi ada aplikasi Moka gitu segala macam. Jadi di situ cara sistemnya gimana. Sana mereka yang tahu. jadi pakai sistemnya Iya pakai sistem, jadi ada manajemennya gitu. terus bagaimana SDM-nya atau pembagian tiap bagian karyawan gitu Bagian tugasnya tiap karyawan gimana? Gimana? Bisa dicontohin? kayak ada yang misalnya kasir atau dia Oh, Iya. gitu. bagian pelayanan gitu Iya. Kalau dari training awal ya, kalau untuk grow outlet gitu, kita ada verifikasinya segala macam. Jadi dari pengalaman kerja, gitu. Terus lulusannya segala macam gitu. Bisa SMA atau S1 apa-apa, boleh misal. Nanti untuk training kita di kitchen dulu biasanya. Dari masak coklatnya dulu segala macam. Baru kalau udah misal dia udah bisa survive, kita taruh di kasir. berarti ada tesnya Ada tesnya juga. Jadi dikasih training sekitar 10 seminggu. Ya di kasir, nah di kasir itu tantangannya di situ tuh. Karena kan sudah berurusan langsung dengan customer ya. Sebenarnya udah customer nggak mau tahu ya, banyak kamu harus menjalani pelayanan dengan baik. Dari situ nanti tantangannya di situ. Misal dia nanti lolos bisa jadi customer. Dan di sini ada jangka apa namanya? Jangka kerja bukan jangka siapa? Tahap kerjanya. Jadi misal dari kamu misal masuk di outlet, nanti bisa naik lagi ke manajemen gitu, segala macam. Ya jenjang karirnya. Berarti karena di sini kafe jadi harus pertama itu bisa di kitchen dulu ya. Iya di kitchen dulu. Seenggaknya
mau bikin coklat loh. Oh iya. Yang pokoknya di sini kan. Makanya masih motivasi tempel-tempel ini. Iya. Awalnya sih juga heran juga. Karena namanya mungkin coklat impian ya, coklat impian. Terus kita gimana caranya dari nama brand tersebut itu bisa dikembangkan, bisa menarik orang gitu. Ya. Jadi mungkin dengan cara kita ketat gitu, kita tempel di seluruhnya. Gitu. Itu jadi ciri khasnya juga. Iya, karena coklat impian jadi nggak bolehlah nempel di mana aja gitu. Atau nulis apa aja segala macam. Ada yang tulisannya I love you Mas. Nah nanti mungkin setiap minggu ya nanti ada quote of the week. Jadi diambil dari yang ditempel-tempel ini. Ini di-share di Instagram, dibikin konten segala macam. Yang menarik gitu ya. Iya, yang menarik. Misal mau nikah sama ini gitu. Bisa. Kalau menikah sama ini tapi dia nempel. Ya sedih aja. Ayo. Ngeblank. Kalau ini sebenarnya ada privasi sih. Kalau brand kamu Konsep. Aduh, agak iya. Rata-ratanya aja ya. ya. Katanya mungkin dari weekday sama weekend itu beda. Jadi kalau weekday kita mungkin untuk air-air ini ya kita nyentuhnya masih jangka 5 sampai 8 untuk weekday dalam sehari. Tapi kalau dalam weekend kita bisa tembus di atas 10. Tidak tetap Nggak tetap. Jadi ada di hari ramenya ada dari mungkin ya ini hitungannya hari rame ya. Akhir mau weekend kan besok mau tanggal merah kan? ya. Jadi tanggal merah itu pasti rame. Ini jangkauannya pemasarannya berarti anak-anak muda. Anak-anak muda. Tapi kita sekarang lebih mungkin ya saya lihat lebih ke wisatawan. Karena mungkin letaknya di Alkit ya, di dekat sama Yayasan ini juga. Hanya ramai wisatawan juga Iya. di Alkit. Jadi wisatawan kayak mungkin bule-bule, kita tahu keluarga-keluarga dari luar kota gitu segala macam bisa di sini. Ya hari-hari tertentu kalau pagi-pagi mungkin banyak wisatawan, kalau malam-malam jadi banyak nongkrong. Jadi bukanya dari pagi gitu. Coba? Operasionalnya Operasional kalau weekday dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi kalau weekend dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Karena peraturannya sendiri sih kalau di Alkit sini kan ikut peraturan Alkit ya. Jadi itu jam 11 tuh harus close. Aslinya dulu mau dibuat sampai jam 12. Jam 12 jam 1, cuma nggak boleh. Sama pihak masyarakat. Iya. Ini berarti temennya ini. Apa? Kamu dulu pernah ini ya? Oh iya, lupa aku. ini rata-rata pekerjaannya di sini part time atau full time? Kalau yang khusus alun kidul ini kita full time kan? Tapi ada yang Tapi yang di Lempuyangan, yang di Janggal, yang di semuanya pokoknya part time. Kecuali di sini. Di sini full time. Part-time-nya berapa jam Mas kalau part-time? Kalau part time full time. Kalau part time 6 jam. Misal jam 10 buka, masuk jam setengah 10, jadi pulang jam 4. shiftnya juga ditentuin di sini. Ya, shiftnya nanti ada store manager gitu, nanti dia yang bikin jadwal. Dan sebenarnya di sini mungkin lebih ke fleksibel ya. Jadi di sini jadwal dibuatnya per hari. Jadi misal ada masalah kuliah apa gimana gitu kan bisa, misal izin dadakan gitu. Masih bisa. Full time itu jam kerjanya berapa jam? Cuma nambah 2 jam, 8 jam. Jadi jam 10 buka ya jam 6 ya, jam 5 jam 6. Udah Mas, makasih ya Mas. Ya makasih ya Mas waktunya sudah mau direpotin.
kasih ya Mbak sudah mau meluangkan waktunya untuk kita. Jadi mohon izin sebelumnya kami dari UST Fakultas Ekonomi mau sedikit tanya-tanya tentang usaha ikannya. Jadi di sini ada saya Nabila dan ini kedua teman saya Dila dan Septi. Langsung saja ya Mbak, mungkin saya tanya-tanyanya. Untuk nama usahanya itu tadi bimbingan akuatik ya? Iya, bimbingan akuatik betul. Kalau untuk usahanya itu sudah ada sejak tahun berapa Mbak? Kita mulai usaha itu dari tahun 2019, berarti sekarang 2020, udah 4 tahun, baru 4 tahun nanti. Pokoknya awal-awal mulai pandemi itu 2019 ya. Iya. Betul. Nah, kalau latar belakangnya Mbak yang mendirikan usaha itu apa karena apa ya? Sebenarnya itu kan dirinya sama bareng sama suami. Awalnya itu karena ya hobi lah, karena memang suka bukan cuma ikan, kok semua hewannya suka. Nah, kebetulan akhirnya kita milih ikan. Dan kenapa ikan? Awalnya dulu cuma sana. Kenapa ikan sana? Karena dia daya tahan hidupnya tuh lebih tinggi. Dan dulu pas masa itu tuh harganya lagi naik-naiknya. Jadi kita milih, oh ya udah kita coba ke sana aja. Awal mulanya seperti itu. Jadi itu kayak budidaya gitu. Enggak, kita nggak pakai. Jadi awalnya itu iseng beli toh, itu iseng beli harganya 300.000 apa ya, itu dapat 5 ekor atau 6 ekor. Terus kita jual lagi kok harganya berkali-kali lipat. Dari situnya kita mikir, wah ini kalau kita fotoin terus bisa lumayan ini. Dan ya udah dari 300.000 itu dijual, terus beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi sampai sekarang ini kayak gitu. Kita nggak budidaya sih, cuman beli jual gitu. Jadi sistemnya kulaan. Belinya impor Mbak? Enggak, ada yang sebagian impor, sebagian sana itu awalnya memang impor semua kan ya. Terus ada sebagian yang mudah bisa diternakin di Indonesia, akhirnya kita beli di petani-petani Indonesia. Tapi yang masih impor juga masih banyak. Kalau impornya Impornya kebanyakan itu dari India. Nah, nah, kalau awalnya itu usaha ini berdirinya di mana Mbak? Di rumah atau di mana? Dulu itu pas kita masih mahasiswa ya, semester 7 itu habis KKN itu awal mulanya kayak itu kan, karena cuma dari mulai nol ya, modal 300.000 itu pun dari jual HP yang bekas yang kita nggak kepakai itu nggak bisa diapa-apain, yang kita jual itu dari kos-kosan kita di belakang Lipo Plaza tahun itu. Nah itu berarti produk cuman ya maksudnya. Nah itu awal mulanya dari situ. Terus sekarang karena di sana terlalu panas, dulu dari sana pindah ke JIC, tapi JIC panas banget kan. Sedangkan ikan-ikan kan dia butuhnya tempat yang dingin kayak gitu. Akhirnya kita pindah ke karena yang cuacanya lebih dingin, lebih friendly buat ikan. Kalau ikan-ikannya sendiri yang dijual di sini tuh ada apa aja ya Mbak? Oh, pada awalnya kan cuma sana, karena kita datangnya di sana, itu kayak premium di sana di shop. Itu pas kita masih mulai jualannya online, jadi cuma sering-sering itu nggak buka toko. Tapi kesini akhirnya kita nyoba jualan offline. Sedangkan kalau offline kan kita nggak mau cuma sana aja, pasti orang-orang kan ya entah cuma mampir gitu nyarinya kayak ada koin, kopi, semua jenis sekarang udah hampir ada di situ gitu. Ikan hias sih terutama, bukan yang kayak nila lele gitu nggak ada. Kalau ikan hias insya Allah semua. Ada juga kura-kura kayak gitu di tokonya sekarang. Terus perawatannya tuh gimana ya Mbak? Perawatan khususnya mungkin? Kalau yang sana itu karena itu tadi ya aku bilang, karena daya tahan tubuhnya, daya tahan hidupnya tinggi, jadi nggak perlu perawatan yang khusus banget sih. Malah dia tuh relatif paling gampang di antara ikan-ikan lain yang kayak koi ini gitu. Dia perawatannya gitu ya. Dia penting di airnya sih. Jadi kita kayak sebenarnya bukan merawat ikannya, tapi merawat airnya. Gimana caranya airnya bersih, nanti ikannya pasti sehat. Terus pakannya tuh apa? Pakannya kita pelet kebanyakan, terus untuk pakan hidupnya kita pakai ulet bongkong gitu. Cara pemasaran itu ya Mbak, ikan-ikannya lewat pemasarannya awalnya kita ada
Facebook ya, Facebook. Terus karena kita lihatnya rakyat, maksudnya para penghuni Facebook ini nggak bisa di harga tinggi, akhirnya kita nyoba ke Instagram, yang dimana orang-orang yang pakai Instagram itu daya belinya lebih tinggi daripada rakyat yang di Facebook kayak gitu. Jadi awalnya Facebook ke Instagram, terus kita nyoba ke Shopee, akhirnya bisa, ternyata juga jual ikan. Shopee, TikTok sekarang walaupun kita udah mending ya, tapi ya itu berarti ada Instagram, WA, TikTok, Shopee, Tokped kayak gitu, dan ada pemasaran offline juga. Soalnya nek Facebook tuh banyak yang nawar ya Mbak. Facebook tuh pada daya belinya menengah ke bawah lah gitu. Kalau kamu mau jual sesuatu yang menengah ke atas ya jualnya di Instagram. Shopee pun kayak gitu, Shopee tuh menengah ke bawah dan masuk. Kalau kamu mau jual sesuatu dayanya yang lebih besar, berarti masuk Instagram atau Tokped. Iya, yang lebih dekat. Apalagi TikTok saura-ura. Kalau kirim online gitu Mbak pakai apa ya? Pengemasan gitu. Oh, awalnya rawan. Yang kita kan yang online baru cananya, yang lainnya belum berani. Kalau yang lainnya paling pakai kereta yang sehari sampai, kadang pagi kirim malamnya, atau travel malamnya udah sampai gitu. Itu kalau ikan yang selain cana. Kalau cana kita pakai JNT bisa, pakai TV bisa, pakai pengiriman yang mereka mau nerima ikan hidup kayak gitu, karena nggak semua agen kayak gitu mau menerima ikan hidup karena resikonya kan tinggi. Itu pakai box gitu ya. Awalnya kita plastikin dulu, kasih oksigen, habis itu dibokin pakai oksigen. Kalau untuk penjualannya itu di mana aja Mbak kalau sekarang? Kita ke seluruh Indonesia bisa, bahkan ekspor ke luar negeri itu paling jauh pernah ke Brunei. Kalau yang sering ke Malaysia, Singapura gitu. Sudah sampai luar negeri. Indonesia, seluruh Indonesia bisa, Papua udah bisa sekarang. Kalau karyawannya di sini ada berapa? Karyawannya itu ada 6. Yang 3 itu jaga toko, terus yang 3 lagi dia freelance kayak yang bagian sosial media. Karena kita kan tekannya di sosial media juga, ya kita buka untuk pemasarannya. Yang 3 itu ada bagian admin Shopee, admin WA, sama satu lagi bagian perawatan. Itu yang tiap hari masuknya. Kalau yang freelance itu ada yang bagian pembuatan pelet, bagian YouTube, sama satu lagi konten kreator. Berarti ini peletnya produk sendiri. Ada yang produk kita, dan ada yang produk online juga ada. Itu kita maksimalin di produk kita. Dijual online juga Mbak. Iya, untuk online peletnya malah di online sih, rapi banget aja. Terus gimana cara jalanin manajemen keuangannya? Kalau keuangannya kita pantau itu setiap 2 minggu sekali ya, karena gajiannya juga 2 minggu sekali, jadi setiap 2 minggu sekali kita kalkulasiin dari semua sumber, yang dari Shopee, dari offline, dari itu semua, terus biaya-biaya dan sebagainya kayak gitu. Terus kita lakukan evaluasinya setiap sebulan sekali di awal bulan kayak gitu. Dan sekalian sama evaluasi karyawan, kita ngambil barang setiap bulannya. Kalau yang dievaluasi karyawannya apa sih? Kita nggak kayak awal kita tanyain dulu mereka, maksudnya gimana? Enggak, kurang apa? Mereka apa ada keluhan atau gimana? Kadang-kadang ada pekerjaan apa mereka ada hambatan atau apa, nanti kita tanya dulu. Kalau mereka udah menyampaikan ini misal ada apa pelanggan yang gini ya, jadi kita kasih solusi. Baru dari kita misal mereka kurang gini, kurang cocok, kurang gini, nanti kita juga solusi. Jadi dua arah, kita nanya, mereka juga nanya. Ya, ada apa nih? Insentif. Mungkin kalau setiap bulan itu terjual berapa ya Mbak? Kalau ekornya tuh itu ya nggak pasti, mungkin omsetnya aja ya. Iya, Omsetnya itu tiap bulannya omset kotor ada sekitar 50, ada 50 sampai 100.
bila ada kesalahan gitu. Sama-sama. Makasih atas waktunya ya. Iya. Tapi dengan Mbak siapa ya? Aku Murni Safitri.